Jadi permasalahannya itu kalau di Indonesia adalah pasien kan takut operasi. Iya. Dok, bisa nggak disuntik aja? Nah gitu, mereka kalimatnya gitu. Bahkan beberapa pasien mengharapkan saya untuk menyuntik mereka tanpa gitu dong dok, gitu. Suntik aja Iya. gitu. Bisikin Raja. Bincang asik bareng Raja. Jadi pasien juga ya merasa tenang mungkin. Betul. Karena contohnya kemarin nih ada seorang dosen datang ke rumah sakit yang lain, lalu sakit lutut langsung operasi. Dia langsung kan kaget, panik, langsung malah dia stres gitu. Udah saya ke dokter Bobi aja gitu kan. Lalu dok suntik aja ya. Oh boleh. Tentunya dengan berbagai teknik ya gitu dan macam-macam gitu. Oke, dokter. Nah, pada saat pasien dilakukan tindakan IPM ini, itu langsung terasa tidak dok efeknya? Betul. Gimana? Enaknya IPM ini langsung kerasa Teh Marjin. Jadi yang pain intervensi langsung kerasa. Biasanya saya memberikan batasan 1-2 menit. Jadi kalau saya setelah melakukan tindakan, menginjeksikan di mana titik pain generatornya di mana, lalu pasien mengeluhkan nyeri, lalu hilang 50%, setelah 2 menit berarti berhasil. 50% berhasil. Tapi ingat bahwa IPM ini bukanlah 100% jawaban. Yang perlu diingat ya teman-teman Raja. Jadi jangan berharap, oh disuntik sama Dr. Bobi langsung sembuh, tokcer 100%. Enggak. Paling terpenting teman-teman Rajak adalah setelah saya melakukan tindakan dan pasien perbaikan, ya, paling terpenting adalah kita harus tahu root of causes-nya, di mana dan kenapa pasien ini nyeri. Contohnya nih, oh pasiennya nyeri pinggang, saya suntik nih, saya injeksikan sesuatu, enakan. Tapi kan pertanyaannya bukan itunya, adalah oh pasiennya obesitas, ibu turunin berat badannya. Selama ibu nggak turunin berat badan, pasti kejadian lagi. Jadi ada juga pencetusnya sebenarnya. Betul, itu yang harus tahu. Itu harus tahu, karena seringkali kita tuh melupakan, kita tuh pasien berharap kita sebagai dewa, kita ngasih obat, kita melakukan tindakan, sembuh 100%. Enggak. Yang seringkali itu, nyeri itu disebabkan kesalahan aktivitas dan kesalahan body ya, itu dia. Sama derajat ya. Apa namanya dok? Kalau misalnya itu tadi kan dokter bilang ada langsung efeknya setelah beberapa menit dilakukan. Betul. Nah, itu setelah dilakukan tindakan kemudian kira-kira berapa lama dok jangka waktunya mungkin atau setelah dilakukan tuh kita bisa aktivitas lah ya. Gitu. Nah gini aja, berapa lama itu relatif, tergantung zat apa yang saya injeksikan. Paling terpenting kayak gini, karena pasien datang dengan nyeri, anggap aja nilainya 7 atau fasnya 7 dari 10 ya, jadi lumayan tinggi nih. Lalu injeksikan, lalu berubah menjadi 3 atau 2, jadi tolerable, pasien jadi 2 lah gitu kan, tolerable, jadi pakai oral medication pun cukup aman. Nah saya sering kali menyuruh pasien, ibu olahraga ya, berenang ya gitu, itu langsung enakan. Tapi yang bandel, contohnya sudah enakan, bulan depan datang lagi, dokter pinggangnya sakit lagi. Saya bilang kenapa? Iya dok, kan saya kuli bangunan, jadi saya ngangkat berat lagi, jadi sakit lagi. Saya bilang tidak akan sembuh selama masih ngangkat, ya. Jadi batasannya, jadi ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ataupun bisa selamanya. Bisa ada yang pasien saya kontrol udah hampir 4-5 bulan yang lalu nggak datang lagi, ada gitu kan. Tapi yang terpenting adalah kita sebagai dokter tahu di mana root of causes-nya, penyebab utamanya apa, lalu kita menyarankan pasien. Karena seringkali kita hidup di Indonesia tuh hidupnya nggak sehat. Kita adalah negara nomor 1 tukang mager alias malas jalan. Ya kan? Kaum rebahan. Dan ada penelitian lagi, semakin banyak rebahan itu semakin gampang nyeri. Udah ada penelitiannya.
kamu kalau banyak rebahan ya, mager, Oke. semakin banyak nyeri. Aduh, merasa tersindir saya. Oke, Dok. Jadi, si efek jangka waktu, dilakukannya tindakan IPM ini memang relatif tergantung lagi kembali lagi kepada masing-masing Betul, pasien ya, Dok, betul. ya? Oke, sahabat Rajak, dari tadi, Dok, ya kita sudah, berbicara mengenai IPM. Nah, sebenarnya prosedur atau tindakannya itu sendiri seperti apa, Dok? Tindakannya seperti apa? Wah, ini hal yang menyakitkan langsung. Ya, jadi IPM tuh banyak macam jenisnya. Ya, banyak macam jenisnya. Nah, yang biasa saya lakukan di sini, adalah kita menginjeksikan zat ataupun obat anti nyeri ataupun obat anti radang di mana pain generator itu terpusat. Gitu. Jadi berarti dok disuntik, iya, tapi tenang ya, nggak salah suntik, nggak cubak-cabak ya, langsung suntik, tapi pakai guiding, jadi aman. Lalu dengan suntikannya gede atau dok? Enggak. Karena memang langsung ke target site, jadinya zat yang disuntikannya 3 cc, dikit sekali 3 cc, dan jarumnya pun memakai jarum yang kecil tapi panjang. Kecil, tipis tapi panjang. Karena misalnya di punggung ataupun di pinggang itu kan lemaknya, ototnya kan tebel ya. Jadi saya harus ke target site-nya panjang. Tapi karena menggunakan guiding, enaknya lebih enak dan langsung ke tepat target site-nya. Oke, sahabat Rajak, jadi jangan takut walaupun tadi seperti Dr. Bobby bilang, pada saat kita dilakukan prosedur tindakan IPM itu memang menggunakan jarum yang panjang tapi kecil, itu tidak usah khawatir karena kita tahu Dr. Bobby juga sudah tersertifikasi secara internasional. Jadi insya Allah aman ya sahabat Rajak. Oke, dokter. Nah, untuk IPM sendiri ya dok, berapa persen tingkat keberhasilan yang dilakukan tindakan ini? Wow, kalau saya jawab, kalau dari ini berdasarkan penelitiannya itu ya 90% lebih. Wow. Lebih mudahnya, saya pun meng-IPM-kan istri saya sendiri. Ini case saja ya. Jadi istri saya sendiri itu mengeluh nyeri dari tahun 2010. Itu mengeluh nyeri pundak dan nyeri pinggang. Sudah dilakukan berbagai tindakan dan fisioterapi, baik itu brain needling, apapun sudah dilakukan, tapi nyeri. Bahkan tidur masih nyeri. Jadi tidur lalu bangun itu nyeri pundak. Itu nyeri pundak. Dan saya melakukan tindakan tahun 2022 kurang lebih. Jadi 12 tahun istri saya mengeluh. Istri saya, dan saya sebagai dokter, gimana sih mas? Kok ditanya pertanyaan kenapa kok nggak tahu gitu kan? Dan saya cuma bilang, udah minum obat aja sama tiduran pada saat itu. Pada waktu saya belum belajar untuk pain intervention. Dan sampai sekarang alhamdulillah tidak ada keluhan. Jadi saya sebagai suami jadi berguna. Jadi berguna nih ya. Jadi sebenarnya saya belajar ini pun emang ada alasan pribadi sih ya. Mungkin salah satu motivasi dokter betul ya. Belajar kenapa harus belajar sih kayak gitu sampai ke luar negeri dan sebagainya ya. Begitu. Salah satunya ini ya. Menjadi suami yang lebih berguna. Oke. Yap. Oke, dokter, kali ini kita masuk ke segmen mitos atau fakta. Oke. Mitos atau fakta yang pertama ya, Dok. Nah, tindakan IPM ini efektif untuk mengobati semua jenis rasa sakit. Mitos atau fakta? Mengobati semua jenis rasa nyeri. Saya jawab fakta. Kecuali sakit hati ya. Sakit hati itu nggak bisa. Oke. Ya. Kalau sakit hati tidak bisa ya dok pakai IPM? Oh nggak bisa, nggak bisa. Itu harus ke psikolog ya. Oke, mitos atau fakta yang kedua ya dok. Tindakan IPM dilakukan dalam waktu yang sebentar. Sebentar ya. Nah kalimat sebentar kan relatif ya. Tindakannya relatif, tapi maksimal sih selama saya melakukan tindakan
itu 40 menit. Oke. 40 menit. Jadi 40 menit ya. Tapi dok ada yang sebentar nggak? Ada yang 5 menit, ada. Kapan saya sebentar, kapan saya lama? Sebentar itu kalau pasiennya tuh akut. Lama itu kalau pasiennya kronik. Maksudnya gimana? Mengeluh nyerinya tuh udah lebih dari 3 bulan. Jadi 3 bulan. Jadi saya kesulitan mencari pen generator. Jadi harus mencari pen generator. Gitu itu. Tapi kalau yang akut dok baru nyeri 3 minggu. Dok baru nyeri 2 minggu diobatin. Nah itu sekali. Cepat 5 menit juga selesai. Sip. Jadi sebentarnya ini adalah relatif ya dok. Betul. Tidak bisa ditentukan seberapa ya beberapa menit. Ya, based on case. Oke. Mitos atau fakta yang selanjutnya dokter, apakah IPM itu masuk ke tindakan operasi? Wow, kalimat ini. Ya, kan dok ya kalau kita betul. Ya. Ini saat ini dengan operasi sejauh tidak. Sejauh tidak, karena buat teman rajak ya, mikirnya tuh ya, kalau saya sering memberikan inform konsen kepada pasien, ibu, ini saya mau tindakan, ya, tapi ini mah nggak dibelek atau jadi kita pakai pes, pakai Sundanya, ya. Sundanya keluar. Jadi tidak pakai pisau. Jadi tindakan ini bukan tindakan operasi, ya, bukan tindakan operasi. Walaupun saya bilang beberapa dilakukan di ruang operasi karena saya butuh tempat yang steril, tapi bukan tindakan operasi ya. Tapi ada juga dok pasien yang memang pada saat IPM ini pasiennya dilakukannya di ruang operasi. Betul, ada. Karena ada beberapa tindakan yang saya butuh monitor, saya butuh anestesi, dan saya untuk memantau tanda vitalnya. Karena ada beberapa struktur yang penting kalau kita bermain di tulang belakang, itu takutnya terjadi namanya vagal reflex. Jadi tiba-tiba tesnya turun, ngedrop. Kan saya takut kalau udah ngedrop gitu. Tapi kalau yang di luar tulang belakang, saya lakukan itu di poliklinik. Sip. Jadi balik lagi ya dok, based on case. Based on case, betul. Dokter, kalau mitos atau fakta yang selanjutnya, kalau pada pasien kanker, apakah bisa juga dilakukan tindakan IPM? Nah, ini jawabannya adalah ini fakta ya. Saya bukan berarti ya dokter intervensionis, lalu saya anti disuntik. Ini saya pun disuntik saya disuntik ya. Bahkan saya bilang bahkan nih ada lagi yang lebih parah lagi nih, ya. Pasiennya udah sakit dari tahun 2016, datang kepada saya. Nyeri ankle, ya kan, 2016, tapi datang saya baru beberapa bulan yang lalu ya. Dan ke saya minta apa? Minta dipotong kaki. Selalu peduli dengan senyum dan tulus hati untuk sehat kita semua di sini di Rajak Hospital.